lagi kopi tuh kayak Pak. Jadi ngobskui apa kita? Bukan itu Lah terus apa Pak? Naikkan dulu nanti aku Gimana sih jelaskan. kok kayak cewek emang? Naikkan dulu. Gimana? Enak kan? Cakep kali, siapa yang buat nih? Tanganku dong. Kayaknya bukan. Aku yang bikin. Enggak. Ini bukan buatanmu ini. Tadi kan di awal udah ada. Oh iya, Bukan lupa. kopi. Sorry. Jadi kau tadi kan salah arti nih. Kau tahu nggak ngobskui itu apa? Iya, apa Pak? Maksudnya kau bukan ngopi kan? Bukan ngopi kui gitu bukan? Bukan ngobskui, Terus apa? beda ngobskui. Ngobskui. Nah. Ada kepanjangan ya? Ada dong. Apa itu Pak? Ngobrol seputar komunikasi. Wah, cakep. Makanya kita harus kenalan dulu biar kawan-kawan semua ini ya minimal suka lah. Oke. Suka sama konten kita. Syukur. Jadi aku dulu ya. Ya kau kenal dulu. aku dulu apa Iya, kau dulu? kau aja lah. Oke. Iya. Jadi aku di sini nama panjang Lalu Septian Alin Fithar. Iya. Kalau mau dipendekkan bisa dipanggil Alin Oke. atau bisa juga Lalu. 4 huruf semua tuh. Satu-satu lah Pak, nggak usah banyak. Oh, satu-satu ya? Ya, satu-satu. Ya Lalu aja deh biar Lalu lebih aja. unik gitu. Katanya nama Lalu tuh unik. Oke. Gitu. Coba Kalau kalau aku ya. Halo teman-teman, nama panjang aku Adit. Nama panggilan aku Chandra Aditya. Kenapa nama panjangnya Adit? Karena T-nya ada 10 Pak, gitu. di IG itu kayaknya itu T-nya 10 ya. Dulu di Facebook Pak. Oh, di Facebook dulu ya. Iya. Supaya orang tuh bisa ngingat, oh Adit tuh kan namanya banyak ya. Nah, Adito tuh kan namanya banyak. Makanya T-nya aku buat 10. oke. Tadi kau jangan bikin bingung penonton ini nanti T-nya 10. Enggak. Tujuan aku bukan untuk buat orang bingung. Terserah orang mau manggil aku apa aja. Apa aja ya? Iya. Oke. Yang penting masih enak didengar gitu ya. Oke, lanjut Pak. Kita lanjut aja lah ngobrol seputar komunikasi ini ya. Iya. Jadi tadi kan aku bilang ngobskui. Mm-mm. Cuma kau salah tangkep gitu. Nah. Nah, di sini kan aku sebagai komunikan ya. Kalau dalam komunikasi itu komunikator. Sorry. Aku salah. Sorry. Lanjut, sorry. Santai, relax. Oke. Kita di kamar mandi. Jadi karena kayaknya dia kedinginan gini, Pak, kali. karena ya. kurang kopi. Oh, Sekali kurang lagi ya? kopi, Sekali ya. lagi. Seruput sekali lagi. Nah, karena aku sebagai komunikator ya yang menyampaikan pesan tadi yang bilang ngobskui dan kau komunikan kan. Oke. Tapi kau salah arti gitu. Miskom kita di sini. Ada miskom sedikit. Jadi ngobrol seputar komunikasi. Nah, berhubung tadi aku membahas pesan, gimana kalau kita bahas seputar produksi pesan aja? Boleh Pak. Tapi pelan-pelan Pak. Di sini posisinya aku nih kayak orang yang nggak tahu apa-apa. Padahal kan keseharian kita berkomunikasi Iya. nih kan sebagai makhluk sosial kan. Cuman ternyata aku baru tahu di sini komunikasi itu banyak bentuknya Pak. Banyak Pak. Jadi kita di sini sharing-sharing aja. Oke Pak. Jadi produksi pesan itu jadi bukan cuma baju yang diproduksi atau makanan segala macam. Pesan pun juga ada. Pesan itu pun ada produksinya, Pak. Jelas ada produksinya. Nah, Jadi kau mau tahu nggak? ya mau tahu dong, masa enggak sih, gimana sih kan? Oke, berarti aku mulai jelasin aja atau nanti aja? Hah? Besok aja. Oh, besok. 2 tahun lagi kok bisa. Waduh, kelamaan, Pak. Ya udah, Keburu sekarang. penonton nggak subscribe, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau produksi pesan itu tuh sebenarnya dipengaruhi sama ilmu psikologi, Pak. Oh, ada kaitannya berarti ya? Ada kaitannya. Oke. Karena komunikasi ini itu masuk di beberapa bidang ilmu, Pak. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Salah satunya Psikologi. Oke. Makanya di produksi pesan ini lebih mengarah ke ilmu psikologi. Oke, Pak. Jadi Tentang ada perasaan gitu, Pak. karakter orang, Karakter Pak. orang. Jadi di produksi pesan yang pertama itu dipengaruhi oleh karakter, Pak. Oke. Karakter Oke. seseorang. Ada 4, Pak. Ada tipikal karakter orang yang narsis, narsisme. Ada orang yang tipikal argumentatif. Oke. Ada tipikal orang yang cemas, kecemasan sosial di dalam berkomunikasi. Ada orang yang temperamen, Pak. Oh, berarti 4 ini nih termasuk dari beberapa bentuk komunikasi, Pak? Iya, Pak. Ini karakter ini. Nah, makanya kalau narsisme itu, kau pernah nggak nemuin orang yang kalau kau lagi ngobrol, dia cenderung tuh kayak menunjukkan dirinya terus. Dia ceritain dirinya tanpa kau dikasih space buat ngomong gitu. Kalau kau ngomong, dia kayak kurang empati buat mendengarkan. Pernah, Pak. Aku pernah jumpai orang yang kayak gitu. Pernah? Bahkan ya sering sih.
Cuman aku menanggapinya tuh nggak terlalu ambil pusing Pak ya, karena memang manusia itu kan beda-beda ya. Iya. Cara menanggapi seseorang. Cuman lama kelamaan kalau aku sering dengerin orang yang terus menceritakan dirinya tanpa aku dikasih space tuh rasanya kesal juga Pak. Aku nih kan juga pengen ria ya, pengen pamer juga kan. Bukan dia aja yang pengen pamer kan. Oh, gue pengen pamer. Lah iya Pak. Kalau nggak gitu kan gimana cara ngejual diri gitu. Iya, nggak imbang ya. Iya, nggak imbang. Tapi itu masuk ke karakter orang sebenarnya. Oke. Kita nggak bisa yang dia nih biadab kali nih orang nih kayak gini terus. Kalau kita udah paham, oh dia punya karakter narsis berarti orang ini. Berarti kita cukup jangan emosi. Kita paham, oh dia punya karakter kayak gini gitu, narsisme gitu. Kalau selfie itu bukan. Itu narsis juga karena menunjukkan diri. Ya. Tapi ini dalam memproduksi besar gitu. Ada juga yang argumen, yang argumentatif. Nah, orang-orang cenderung kayak gini nih lebih cenderungnya ketika dia nggak setuju sama sesuatu, dia bantah, dia argumentasikan. Nah, kan ada tipikal orang yang memang ketika dia nggak setuju sama sesuatu, dia diem. Gitu, dia diem. Nah, kalau orang tipikal kayak gini, dia selalu bantah. Dia selalu bantah dengan argumen dia ketika ada sesuatu yang nggak dia setuju, gitu, nggak diem dia. Tapi orang yang kayak gini tuh memang punya banyak wawasan, Pak. Ketika kau lihat di ELC, kau pernah kan nonton ELC? Iya, sekali 2 kali. Ya, nah di situ orang-orang di situ cenderung argumentatif Pak. Gitu. Karena berisi semua isi kepalanya. Iya, ya. karena isi kepalanya berisi semua. Jadi imbang gitu lah kalau mereka argumen ya. Tapi di dalam argumentatif itu ada tipikal lagi Pak. Ada orang yang tipikal yang memang dia berargumen itu selalu memotong. Orang belum selesai ngomong udah langsung potong. Ada juga yang tipikal orang yang ya ditunggu dulu selesai baru dia berargumen. Ada juga gitu. Nah yang tipikal kedua kok emosi nggak? Yang tipikal dia motong-motong nih, kok emosi nggak? Siapa yang nggak emosi Pak? Kalau ketika orang, kalau aku ya misalnya ngobrol sama kau nih, terus kau potong-potong omongan aku, ya kesal juga lah Pak. Oke. Tapi kesalnya nggak banget sih, biasa aja sebenarnya. Cuman masih dalam ranah dia pengen ku tinju orangnya gimana caranya. Oke. Tapi memang di dalam berargumen ya banyak juga yang kayak gitu kan. Karena mereka menganggap bahwa apa yang ada di pikiran mereka itu benar gitu. Tapi karena mereka berisi Pak, gitu, ada isi otaknya lah gitu. Ada yang dia jual lah. Ada yang dia jual. Setidaknya dia tuh layak untuk memamerkan argumen-argumen dia. Ya, itu tipikal orang argumentatif. Jadi membedakannya adalah ketika dia nggak setuju dia langsung berargumen, bukan diem. Oke, tipikalnya yang show up. Ya, dia selalu berargumen dibantah. Misal dia nggak setuju tentang A, dia argumentasikan bahwa A itu kayak gini menurutku gitu. Dia nggak diem. Nah, kalau yang ketiga tuh Pak ada namanya. Nah, ini kayaknya kau pernah nih ngalamin nih. Ada namanya kecemasan sosial Pak. Gimana tuh Pak contohnya Pak? Kecemasan sosial ini kalau kau ngomong yang relate aja deh. Ketika kau presentasi di kelas, kau cenderung tuh kayak cemas Pak. Nah itu Pak. Pipimu memerah, terus gemetar, blank, berkeringat. Padahal dari rumah materi itu udah kau siapkan dengan matang, kau udah rancang. Oh, aku pengen nanti kayak gini. Cuma pas udah di depan blank, kau gugup. Nah, aku hampir setiap hari itu pakai. Gitu. Enggak di setiap mau presentasi. Dulu ya Pak, waktu masih ada kelas-kelas offline tuh. Selama aku semester 1 sampai hari ini kayaknya. Aku masih kayak gitu Pak tipenya. Tipe-tipe yang udah mempersiapkan dengan matang nih, tapi ketika maju ke depan serasa 1000 mata tuh mengarah kepada aku semua. Padahal kan enggak juga kan. Itu berarti kau overthinking tuh Pak. Kau berpikir negatif bahwa orang-orang yang ngeliat kau tuh bakal ngehujat, bakal bilang ih apa sih dia sok banget presentasi kayak gitu. Makanya serasa terintimidasi. Padahal kan belum tentu. Ada orang yang tidur bilang, nah ya makanya itu. Tapi nggak tahu ya Pak, aku punya trauma kali Pak ya, ketika aku pernah merasa nggak dihargai omonganku kepada orang-orang. Gitu. Makanya ketika presentasi itu rasanya takut terulang lagi karena itu. Nah, itu ngaruh Pak, ngaruh banget. Karena kau ada ketraumaan Pak. Jadi kau berpikir kayak gitu terus gitu. Jadi ada hal yang membuat dia seperti itu gitu. Nggak ujuk-ujuk dia nggak ujuk-ujuk dia langsung cemas gitu. Mungkin ada latar belakang lah. Ada latar belakang yang mempengaruhi. Gitu. Terus ada yang temperamen tadi Pak. Temperamen itu orang yang cenderung emosian kalau ngomong gitu. Dia selalu marah. Karena ada di otak itu namanya sistem limbik Pak. Apa tuh Pak? Sistem limbik di otak itu yang mempengaruhi
pengolahan emosi. Rada-rada biologi Pak. Iya, memang komunikasi biologi Pak masuknya. Oh iya. Makanya komunikasi itu luas banget Pak. Wow, keren. Jadi orang cenderung itu dia temperamen Pak kalau ngobrol. Temperamen banget, emosian. Jadi dia bisa jadi nggak bisa kontrol emosi Pak. Ketika mirip-mirip lah sama kecemasan sosial. Cuma kalau dia tuh nggak bisa kontrol emosinya kalau ngobrol. Apa-apa selalu kekerasan? Enggak juga? Enggak juga, cuma dia kayak nggak teratur gitu loh ngomongnya Pak. Kadang dia kecepatan, selalu, kadang iya, ini. ngikutin amarah dia gitu Pak ya? Karena gitu. sistem limbiknya itu cenderung emosian. Nah, emosinya lebih besar Pak, jadi dia nggak bisa ngontrol emosi. Oke, kalau misalnya ada tipe orang yang kayak gitu, kalau misalnya dikasih reward Pak, itu gimana tuh Pak? Kira-kira? Nah itu salah satu bisa tuh Pak. Oh itu bisa? Bisa. Maksudnya bisa meredam emosi dia? Iya, harus dikasih reward kayak gitu. Misal dia mau presentasi, nanti dijanjikan nilai berapa. Pamrih ya, tipe kayak itu gini. salah satu mengatasi itu untuk mengontrol emosi dia. Oke. Nah ada lagi, tadi kan itu yang berdasarkan karakter ya Pak ya. Oh ada lagi? Ada 3 Pak. Ada 3 nih menu kita nih. Ada 3. Oke. Nah kalau yang kedua ini ada kecenderungan yang kayaknya ini sering banget kita alami juga. Sering kita temui. Ada namanya itu akomodasi dan adaptasi Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Nah ini kan istilah agak berat, akomodasi dan adaptasi. Iya. Nah, kita coba lebih sederhanakan lagi ya. Oke Pak. Nah, jadi tipikal akomodasi adaptasi ini itu dibagi 2. Kita mulai dari adaptasi dulu. Akomodasi dulu. Kita akomodasi. Nah akomodasi ini kayak tipikal yang kau secara nggak sadar gitu mengakomodasi cara ngomongmu, cara mau menyampaikan pesan tergantung sama siapa kau ngomong. Contohnya, misal kau ngomong sama anak kecil, nih anak kecil nih, kau ngomong, pasti kau kayak nggak mungkin loh sok-sok kayak orang dewasa. Kamu kemana? Jadi kayak gitu. Oke. Jadi kita ke bawah gitu ya. Api kamu kemana? Nah, jadi kau mengikuti orang itu gitu. Berarti di sini nih sesuai usia Pak ya? Bisa jadi sesuai usia, bisa jadi sesuai misal orang itu ngomongnya agak keras, mungkin kau bisa ngomong agak pelan. Oke. Jadi secara nggak sadar memang Mbak, secara akomodasi ini kau mengakomodasi dari orang yang kau lawan bicara. Gitu. Berarti semua ini sesuai naluri Pak ya? Iya, bisa jadi naluri, bisa tapi naluri, memang Pak, kita nggak sadar sebenarnya Pak. Oh bukan sengaja dibentuk Pak ya? Bukan sengaja dibentuk, tapi itu secara ketidaksadaran kau akan seperti itu gitu. Kalau kau ngomong sama orang tua yang ngomongnya pasti kau sopan, nggak mungkin kau, baik Pak, mana kau? Nggak mungkin kan? Iya. Pasti kau, Pak mau kemana? Baik-baik. Baik-baik gitu. Itu akomodasi, kau mengakomodasi dari namanya juga akomodasi kan. Kita mengakomodasi dari orang yang dari komunikan kita lah. Lawan bicara kita. Itu yang apa namanya akomodasi. Kalau adaptasi ini mirip-mirip juga, tetap ranahnya ini interaksi Pak. Oke, bedanya Pak? Kalau yang adaptasi ini kau akan mengadaptasi cara-cara karena ini berdasarkan kedekatan ya Pak ya. Oke. Ketika kau ngobrol sama orang baru ya, kau cenderung akan lebih hati-hati. Kau akan mengadaptasi kehati-hatian. Istilah itu jaga image. Iya, namanya orang baru kan. Tapi kalau kau ngobrol sama teman lama yang sudah sering banget kau berinteraksi, itu tuh kau lebih ceplos-ceplos. Lebih santai, lebih relax, lebih apa adanya gitu Pak ya. Lebih bisa saling memahami. Gitu Pak. Misal kalau sama teman Pak. Kalau misal sama teman kau misal rokok ya. Terus kau gesek-gesek bungkus rokokmu kosong. Pasti kalau teman, inilah rokok lah punya aku. Dia langsung peka ngerti ya Pak ya. Oke. Soalnya kan gesek-gesek rokok itu juga komunikasi non verbal. Gak mesti kita ngomong, wah rokokku habis, gak mesti kan. Itu ada jenisnya lagi Pak ya. Iya, itu komunikasi non verbal. Nanti mungkin selanjutnya aja. Iya. Jadi kau gesek-gesek dia udah langsung paham gitu kan. Dia udah langsung paham. Dia kasih kau rokok. Tapi kalau orang baru mungkin nggak paham dia dengan kode-kodeanmu gitu. Berarti di sini nih kita tuh cuman cukup ngasih kode aja. Teman bicara kita tuh sebenarnya udah bisa nangkap itu pun kalau udah akrab gitu. Iya, kalau udah akrab banget. Kita udah akrab gitu ya. Misal kalau sama pacar, misal gitu kau lagi cerita sedih, mungkin pacarmu akan merangkul atau ngelus-ngelus. Ya misal aja kan karena temanmu ini
pacar ini udah ngerti kita gitu kan. Kalau pacar kita lagi sedih ya kita rangkul, Asik. kita beri rasa nyaman gitu. Oke. Tapi kalau orang baru kan kau sedih, Bahu. nah Itulah fungsi bahu Pak ya. Bahu. Oke, lanjut. bisa jadi kalau orang baru dia nggak peka kan, nggak pasti paham tentang ketika kau sedih ya, dia mungkin akan mendengarkan aja, nggak terlalu paham dia harus rangkul, dia harus apa Ya gitu. mungkin karena namanya juga baru kenal ya, masa kita pura-pura akrab itu kan kesannya gimana Ya, ya? itu adaptasi itu Pak, berdasarkan interaksi memang semuanya. Oke. Terus ada lagi Pak, itu kan yang kedua tuh. Oh, wih. Ini yang ketiga nih. Ya ini yang Oke, tadi oke, berdasarkan oke. interaksi. Nah ada namanya kognitif Pak, yang ini berdasarkan perilaku, berdasarkan pengalaman, berdasarkan tindakan dan berdasarkan tujuan juga Pak. Buset, Ini banyak banget. agak ribet sebenarnya Pak. Cuma kita cobalah kita obrol-obrolkan dengan sesederhana mungkin. Oke. supaya kakak ini kan ya semoga bisa ngerti lah, Ya, semoga apa bisa yang- paham gitu. Jadi di dalam kognitif ini Oke. dia itu dibagi jadi ya beberapa bagian lah. Yang pertama, aduh udah kayak dosen aja gue ya jelasin ya. Ya nggak apa-apa Pak. Kan aku sini posisinya nggak tahu nih ya. Oke. Siapa tahu ada juga teman-teman yang di sana yang juga belum tahu bentuk-bentuk komunikasi itu Oke. ternyata banyak juga di dunia ini kan gitu. Kita mencoba memperlihatkan bagaimana luasnya komunikasi itu ya. Iya Pak. Tapi kau berusaha mempersempit aja Pak ya. Iya. Oke. Pokoknya itu tugas kita. Jadi yang pertama tuh Pak ada ini namanya tindakan dan perencanaan Pak. Oke. Itu gimana Pak? Yang perencanaan ini yang pertama ada perakitan Pak. Wih, apa yang dirakit tuh? Bukan perahu aja yang kau Oke, rakit, oke. atau Oh. bukan cuma kau merakit Apa? keromantisan Alalala. dia, nggak gitu juga. Alalala. Perakitan itu di komunikasi juga ada istilahnya. Oke. Gimana tuh Pak perakitan tuh Pak? Jadi perakitan ini Hmm. ketika kau pernah nggak gini, kau pernah ngejenguk temenmu yang lagi sakit? Pernah. Kau bilangnya apa kalau temenmu lagi sakit? Cuma mati ya. Wah itu kejam kali kau. Enggak, itu karena udah akrab Pak. Oh udah akrab itu Iya, ya. karena udah akrab. Udah akrab. Jadi agak ceplos-ceplos tuh agak enak gitu. Udah enak ya. Ya untungnya dia nggak masuk ke hati Pak. Gak masuk ke hati. Nah, iya. Berarti itu kan karena kau udah dekat aja, Nah, udah iya. saling paham gitu ya. Nah itu Pak, karena mungkin dulu kau pernah ngelihat temenmu yang sebelumnya bilang ke kau mungkin kau sakit terus dia bilang cepet mati ya gitu. Oke. Jadi tertanam di situ. Tertanam. Nah perakitan ini tuh kayak konten Pak, bukan Instagram aja yang punya konten, otak kita juga punya konten. Oh gitu ya Pak ya? Iyalah. Itu tuh semacam memori Pak ya? Memori Pak, disimpan di Oke. sini Pak. Oke, Jadi oke. kau pernah misal ngelihat orang sakit gitu kan tadi, tapi ini jangan yang mati Pak. Iya. Ini Bercanda, bisa mati beneran Iya, orang iya Pak. bercanda Pak. Masih yang udah mati Kadang- rasa, udah mati semua, aduh kasihan kali hidup dia kan, mati semua dia. Pengalamannya. Kebetulan Iya, aku nih nggak mati rasa banget Pak, masih pingsan lah Pak. Hati aku masih pingsan, masih bisa dibangunin Pak. Kalau mati kan banyak istilah mati rasa itu Sebenarnya enggak Pak ya? enggak gitu, masa mati rasa nanti nggak bisa dihidupin lagi dong kan, pingsan lah gitu. Iya. Oke. Oke ini jadi udah keluar dari Nah, kamar mandi iya, gitu iya. ya. Nah, takutnya udah kesini Udah Pak. keluar Bisa ya? gini. Kalau bisa gini lagi. Oh kalau kita bisa masukkan lagi kalau ya. bisa masuk Oke. lagi Pak. Nah berarti pernah kita aksi nih Pak, berdasarkan konten dan berdasarkan apa yang pernah kita lihat, Oke. yang pernah kita lihat dari orang lain. Misal dia ngucapin orang sakit cepat sembuh ya gitu, mungkin waktu kita kecil dulu, atau mungkin Iya. ada orang yang orang tuanya meninggal, Iya, kita bilang berduka cita. jadi kan kita udah ngelihat kalau orang sakit ngucapinnya kayak gini. template di kepala berarti Pak. Iya udah nempel secara nggak Oke, sadar. oke. Kita nggak yang mencet tombol save, enggak, Oh, udah nggak perlu. langsung di Nggak sini. perlu, auto save dia, Pak, Auto ya? save dia Pak, Hmm. auto save. Jadi kita akan melakukan itu lagi gitu ketika kita menemukan hal yang sama. Oh gitu. Jadi kebuka lah konten-konten itu. Oke, Aku oke. ada orang sakit, cerat. Kau nggak kayak aku mau ngucapin apa, coba aku buka-buka konten, nggak gitu. Iya, nggak perlu mikir-mikir lagi. Tapi berarti. langsung muncul sendiri Pak, langsung kebuka sendiri, auto. naluri Pak ya. Naluri, Otak Pak, kita ya? ini udah auto Pak, Oke. udah memperlihatkan apa yang pernah dilihat dulu, jadi Oke. diaplikasikan. Itu kalau yang perakitan aksi gitu. Ada lagi nih. Ada lagi Oke.
Kalau yang ini perencanaan, Pak. Nah, ini yang mungkin kau sering kali nih. Gimana tuh? Yang perencanaan ini. Gimana tuh? Ini yang perencanaan ini, jadi kau mau menyampaikan pesan, itu kau punya beberapa rencana lah. Itu bisa kau mau pinjam duit. Aduh malah. Kau mau pinjam duit ini, tapi ini tetap koridornya berdasarkan pengalaman juga. Tapi lebih detail lagi. Lebih di ini Pak ya, distrukturin Pak. Ya, lebih distrukturin. Nah, jadi ada yang, misal dulu ya, kau pernah, misal kau minjem duit. Minjem duit sama bibimu lah. Bibimu ini galak kali orangnya. Oke. Ya kan, jutek kali orangnya, nggak pandang bulu dia. Tapi dia punya banyak duit dan kau lagi butuh duit kan. Otomatis kau nginget dulu orang pernah pinjam duit tuh kayak gini caranya gitu. Bahasanya harus halus gitu. Jadi kau harus misal kasih keluh dulu, misal aku lagi susah ini. Jual kasihan dulu. Jual kasihan dulu. Waduh. Ya, kasihan kan sekarang banyak dijual, Pak. Oh iya. Iya. Oh iya. Baik. Yop. Jadi kau harus buka lagi, kalau minjem duit kayak gini, terus kau baca karakter bibikmu kayak apa gitu kan. Kalau bibikku nih jutek, berarti aku harus ngomongnya santun. Bibikku suka lemper. Ya baju oh ini. Iya Pak ya. Pas kali ini lagi berasap-asap nih rasa. Iya benar Pak. Lengket. Nah, waduh. Jadi bibikmu suka lemper, kau bawakanlah dia lemper. Jadi kau berusaha untuk meyakinkan. Jadi kau punya perencanaan yang matang terhadap pesan itu gitu. Dengan cara pertama-tama kita harus menjual kasihan kita, alasan kita kenapa, pinjam duit untuk apa, pokoknya harus jelas Pak ya. Iya, harus jelas Pak ya. Oh gitu. Kau harus baca karakternya juga kayak gimana supaya lebih apa yang kau sampaikan tuh punya timbal balik bagus gitu. Oke. Ya, jangan itu kan sampai dia menolak. Iya. Pinjaman uang kita. Iya, ataupun nanti dikasih bunga pula kan, bahaya. Aduh, itu. Jangan deh. Nah itu Pak, jadi makanya namanya produksi kan. Jadi ada banyak tahap yang dilalui, makanya namanya produksi. Oke. Selanjutnya ada lagi Pak, itu kan yang tadi masuknya di dalam perencanaan dan tindakan. Nah ini ada lagi seleksi pesan Pak. Ini seleksi tadi pesan. Perencanaan, sekarang seleksi. Iya dong. Ini bukan cuma kita menyeleksi kayak cewek ini cocok diseleksi gitu atau seleksi bola lah. Terus langgangan terus yang gue bahas nih aduh. Sorry Pak ya. Iya. Emang aku ini agak tuna asmara Pak. Agak tuna asmara aku nih Pak. Ada penyakitnya juga ya? Ada penyakitnya Pak. Jadi teori seleksi pesan Pak namanya. Nah itu dibagi dua lagi Pak. Apa tuh Pak? Ada namanya kepatuhan. Nah yang pertama itu kepatuhan itu berdasarkan kau punya integritas ataupun kekuasaan Pak. Supaya kau itu didengarkan atau apa yang kau omongkan itu dipatuhi oleh orang lain gitu. Contohnya kayak bupati gitu ya. Bupati, camat. Misal dia menyuruh bawahannya untuk menggusur apa atau untuk apa gitu kan. Gitu. Jadi kau harus, tapi harus ya jangan ngelunjak juga gitu. Ya ada batasannya. Ada batasannya berdasarkan apa namanya wewenang-wewenangnya lah gitu, ataupun kau sebagai orang tua mungkin kau kan punya kekuasaan terhadap anakmu juga gitu ya, benar. Tapi dalam hal baik gitu, jangan yang suruh anakmu gini jadi ya yang melenceng jangan, nggak ada juga orang tua kayak gitu kan. Nah jadi teori kepatuhan ini nih berdasarkan kekuasaan kita punya integritas apa gitu. Jadi kita harus ngelihat dulu posisi kita di mana gitu. Jangan pula kalau kita posisi kita masih lingkup camat kita suruh bupati buat bersihin sampah kan. Waduh. Itu enggak masuk Pak. Beda kolam itu. Beda kolam ya. Memancing lele tapi mancing gurami itu gimana gitu. Iya, beda Pak, jauh Pak. Bahaya itu, bahaya. Nah, itu makanya nggak bisa, Pak. Jadi harus tetap diperhatikan juga gitu. Ada namanya ada lagi, Pak. Apa tuh? Konstruktivisme Pak. Berat juga ya. Berat, kalau istilahnya. Cuma kalau kita kasih contoh kayak gini Pak, konstruktivisme itu. Misal Kak, ini lebih ke komunikasi persuasif sih Pak. Ajakan. Ya, ajakan atau pemberitahuan, himbauan gitu. Misal kau mau nyuruh orang buat berhenti ngerokok. Oke. Nah, kau suruh orang lah berhenti ngerokok kan. Nggak mungkin pula kalau kamu mau didengarkan atau kau harus jaga juga dong perasaan orang. Gitu kan. Jadi kita di sini nih berusaha untuk mencari data itu atau pembanding.
Bisa jadi Pak, supaya lebih meyakinkan, supaya lebih meyakinkan gitu Pak ya. Oke. Kau harus ngasih taunya pelan-pelan, jangan yang kau ngerokok sumpah kali lah, ngabisin duit, berhentilah ngerokok tuh. Siapa kau gitu ya? Iya kan, marah lah dia kan ya. Emosi orang Pak. Di cucunya kita pakai asap rokok tuh kan, juga asap rokok tuh kena mata lumayan tuh. Maka dari itu kita harus kayak misal gini Pak. Menurut data tuh perokok tuh kayak gini. Bisa merugikan orang lain juga, atau kayak gini. Aduh, padahal kita perokok ya. Nah itu. Tapi ya namanya contoh aja lah. Iya kadang. Atau kita ganti contoh? Enggak usah, itu aja ya. Itu yang dekat soalnya. Oke. Jadi kau harus berusaha ngomong yang baik lah. Gitu. Misal kalau merokok itu bisa menyebabkan ini. Ya, di kota itu kan juga ada. Nah itu. Terus kau kasih, misal kalau coba kau tabung uangnya, mungkin kau bisa beli ini. Bisa naik haji, bisa tahu berapa tahun tuh. Iya. Nah kayak gitulah Pak. Nah kayak gitu. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Itu namanya gitu. Konstruktivis Pak. Jadi kau konstruksi lah. Kan konstruksi itu kan kayak membangun. Nah jadi kau bangunlah pesan-pesanmu itu dengan yang baik, berdasarkan data. Misal kalau kamu ngajak orang, atau misal kamu nyuntik kakek-kakek misal, ya harus bagus dong. Kau nggak mungkin kayak suntik pakmu misal gitu. Suntik yang nggak bagus tuh gimana emang? Maksudnya ajakannya. Ajakannya. Kira aku suntik kau, kan nggak mungkin. Jadi lebih ke kayak nanti kalau disuntik tuh sehat. Oke. Lebih ajakan yang lebih santai, yang dan lebih sopan gitu. Oke. Berdasarkan ya kau cari tahu lah juga. Menurut kesehatan misal suntik itu kayak gimana gitu. Jadi ini konstruktifnya lebih mau mengajak orang lain lah. Berarti kita juga harus punya wawasan yang cukup ya Pak ya, kalau ketika kita ingin mengkonstruksi. Jelas Pak, itu yang paling penting Pak. Nah itu. Ya kau mau mengajak orang berhenti merokok, tapi kau nggak punya wawasan tentang merokok. Tentang mulai dari kesehatan, mulai dari pajak segala macam dan lain-lainnya. Ya orang nggak mau dengar. Nggak yakin orang sama kita. Iya. Jadi kita harus hati-hati Pak, jangan ceplos-ceplos. Makanya namanya konstruksi. Kayak kamu membangun suatu gedung, ya harus pondasi. Kuat, harus tahu gitu. Nah, terus itu kan udah yang teori apa tadi tuh? Konstruksivisme. Yang masuk ke seleksi pesan. Oke. Ada lagi, ini set terakhir nih. Itu desain pesan Pak. Oke. Desain pesan ini kan ya namanya desain kan. Kita harus mendesain pesan itu sedemikian rupa. Oke, ada Photoshop, bukan? Bukan itu pesan. Bukan itu. Walaupun dia ada Photoshop juga bisa buat desain menyampaikan bukan pesan, bukan itu. Oke. Jadi pesan di sini tuh maksudnya kayak gini. Ada namanya kesopanan Pak. Kau harus memperhatikan benar-benar kesopananmu. Jadi desainnya kau mendesain pesanmu ini secara sopan. Oke, contohnya nih, kau pasti pernah ngechat dosen dan kau ngetik selama 30 jam kayaknya Pak. Enggak. Padahal cuma satu kalimat. Berlebihan itu ya. Ngomong lebar ya. Itu enggak makan lo gitu. Karena mikirin chat itu aja kan enggak mungkin. Emang manusia ini memang suka berlebihan Pak. Oh gitu ya. Biar bervariasi gitu. Enggak bosan aja. Enggak bosan aja. Berarti tapi kau pernah enggak? Pernah Pak. Gitu. Tapi sejam sih Pak. Serius Pak. Itu memang benar-benar sejam. Ini gara-gara ini Pak. Gara-gara skripsi. Skripsi. Ya. Kau ngechatnya tuh kayak gimana? Pelan kali. Assalamualaikum. Aku perhatiin kan, aduh S-nya kurang, emotnya kurang. Terus lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum enggak ya? Ya deh pakai assalamualaikum deh kan. Assalamualaikum Pak. Bla 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 bla. Pokoknya intinya. Lagi lewat chat Pak. Nah itu. Lewat chat ini kan rawan banget Pak. Kadang kan orang bisa salah tangkap. Iya, makanya itu Pak. Misalnya kita mau ngechat dosen skripsi tadi. Coba kita, Pak, saya sudah kirim skripsi dari assalamualaikum dulu lah gitu. Iya. Saya sudah kirim skripsi dari 3 minggu yang lalu. Oke. Dan di awal kita sudah punya kesepakatan untuk maksimal skripsi itu dikembalikan revisiannya 2 minggu gitu. Kira-kira kapan ya skripsi saya bisa dikembalikan revisinya Pak gitu. Atau mungkin Bapak lagi sibuk atau bagaimana gitu. Hati-hati, kita harus sopan. Jangan bikin orang lawan bicara kita atau orang sebagai komunikan kita emosi. Apalagi
yang usianya jauh di atas kita gitu kan. Berarti dalam konteks ini nih harapan kita tuh baik selalu Pak ya? Kita selalu mempedulikan itu ya? Ya kita harapan baik ya Pak? Iya Pak, Oh, makanya kita harus mendesain pesan kita sesopan mungkin Pak. Betul. Terus ada lagi yang namanya logikanya Pak, logika desain pesan. Nah gimana tuh Pak? Nah logika desain pesan ini kau harus, kalau mau menyampaikan sesuatu ya logikanya harus masuk dong. Nggak bisa kau ngadi-ngadi. Misal nih, kau kemarin nggak masuk kuliah, terus kau chat dosen, Pak kemarin saya nggak masuk, itu karena demam, saya demam karena kebanyakan ngopi. Nah, kan masuk akal, masa ngopi ini goblok. Iya, itu emang kurang tuh Pak. Iya, itu emang kurang. Jadi logikanya harus masuk Pak. Misal gini, Pak kemarin saya nggak masuk, itu saya demam. Karena hujan-hujanan gitu atau karena apa? hujan-hujanan. Nah. Saya hujan-hujanan karena lupa bawa jas hujan, dan kemarin saya ada urusan mendadak, ada keluarga saya sakit, jadi saya harus cepat gitu. Kalau saya neduh dulu takutnya kelamaan, makanya saya demam. Kan demam makanya saya kan demam. Iya. Makanya kalau kan orang kehujanan tuh kan rawan demam, jadi kan masuk logikanya Pak. Iya. Nah, kita mau didengarkan harus masuk logikanya dong. Nggak bisa kita ngadi-ngadi tuh, ditampol kita sama orang, dicap bohong kita tuh, udah ketahuan bohong walaupun kita bohong ini kan. Iya. Tapi jangan ditiru ya. Berarti itu emang masuknya ke logika ya Pak? Logika apa yang kita sampaikan tuh harus masuk, harus sesuai lah logikanya gitu, jangan ngadi-ngadi gitu Pak. Nah itu untuk produksi pesan Pak. Untuk produksi pesan jadi ada itulah beberapa macam tadi itu beberapa ya, macam yang banyak. Ada coba aku ulangi, ada yang berdasarkan karakter, ada yang akomodasi adaptasi, ada yang kognitif dan perintilan-perintilannya tadi. Banyak Pak. Tapi ya semoga lah dengan contoh-contoh yang kita kasih tadi, teman-teman yang nonton mungkin bisa lebih tahu gitu. Oh ternyata ini kayak gini ya. Iya, soalnya ini seringkali kita temukan di beberapa kasus ya. Beberapa kasus dan di dalam keseharian kita Pak. Dekat lah Pak. Dekat kali, dekat banget Pak. Jadi kan setelah kita tahu hal-hal seperti ini, mungkin kita nggak langsung suuzon sama orang. Jadi kita tahu karakter orangnya kayak gini ya. Ternyata ada penilaian masing-masing ya. Kalau kita mau ngechat dosen tuh kayak gini. Kalau kita mau kayak gini. Jadi kita tahu lah gitu untuk meminimalisir ya pikiran-pikiran buruk gitu. Oke Pak. Kita ngopi dulu sekali lagi nih. Coba lihat lu. Waduh, kayaknya udah mau habis kali kopi kita nih Pak. Dari tadi aku nggak ada ngopi, masa udah habis Pak? Sisakan aku dikit Pak. Nggak bisa pakai enak kali Pak. Bentar, sekali lagi ya. Tapi sisakan aku Pak. Soalnya nih timer kita kopi Pak. Aduh. Gila kau iya. Aku lihat kau menikmati kopi. Udah tinggal tai-tainya nih Pak. Cakep kali ya buatanmu ya memang. Udah tinggal tai-tainya. Jadi mungkin kita harus akhiri aja deh Pak. Karena kopinya udah habis. Tanpa kopi nih pahit ngomongnya Pak. Tanpa kopi. Benar Pak. Benar. Jadi gini Pak, aku punya usul Pak. Gimana tuh? Tadi kan kita udah bahas produksi pesan ya Pak ya. Nah otomatis kan ada konsumen nih, ada konsumen pesanan. Oh iya. Kayak orang jualan aja. Iya, ada penerima lah, penerima pesan. Nah mungkin buat selanjutnya kita bahas penerima pesan Pak. Boleh tuh Pak. Boleh ya? Boleh. Itu soalnya kan menarik, masa ada sebab nggak ada akibat. Iya. Nah ini penerima pesannya juga relate juga ya. Ini benar. Banyak keterkaitannya dengan produksi pesan juga Pak. Oh ternyata ada juga bagian dari penerima itu Pak? Iya ada. Makanya mungkin segmen selanjutnya kita bahas tentang produksi pesan itu. Penerima pesan. Kopinya udah habis jadi. Jadi suka gitu Pak ya? Agak selorida. Iya. Oke gitu aja ya. Gitu aja. Mungkin untuk segmen selanjutnya kita bahas penerima pesan, dan semoga teman-teman yang nonton obrolan kita bisa bisa menikmati dengan enak. Gitu. Bisa dapat pengetahuan baru lah mungkin ya. Tapi bukan kita menggurui, kita cuma sharing pengetahuan aja gitu. Kita kan ngobrol-ngobrol di dalam sini. Iya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe lah ya, atau subrek namanya biasanya belum subrek. Siapa sih yang bilang itu? Tahu aku. Ya itulah pokoknya. Subrek atau subscribe lah gitu ya. Dan like gitu ya. Dan like untuk ya dapat update seputar obrolan seputar komunikasi kita tadi. Ngopskui. Supaya tetap update gitu. Soalnya segmen selanjutnya kan kita bahas penerima pesan nih. Oke. Cakep tuh Pak. Mungkin kita akhiri aja Pak ya. Ya pas kali kopinya juga udah habis. Kita pamit dulu sama teman-teman. Ya.
sekian dari kami, obrolan yang semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Bye bye. Ini nggak dikat ini? Dikat lah. Oke, cut.